Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirunal mukarramun wa ya ayyuhal mustami'unal mahbubun. Alhamdulillah nashkurullaha birahmatihi wa fadlih. Nahnu nastati'u an nuqabila wa najtami'a fi hadzal makanil mubarak fi hadhil lailah lil muhadarah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, para pendengar yang kami cintai, segala puji bagi Allah. Kami ucapkan rasa syukur hadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa bertatap muka dan berkumpul pada acara muhadarah di tempat yang berkah ini, di malam ini. Ya ayyuhal hadirunal mukarramun, sanaqra'u lakum tartibal barnamaj fi hadhil fursatis sa'idah. Para hadirin yang kami muliakan, izinkan kami selaku MC untuk membaca susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Al-barnamajul awal al-iftitah. Hayya naftahu barnamijana bimasmalah. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nuwasil ilal barnamajis tsani, qiraatul Qur'anil Karim alladzi sayaqra'uhu akhuna Ubaidillah Al-Hanif minal halaqatil ula, alaihi falyatafaddal mashkura. Beranjak ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ubaidillah Al-Hanif dari halaqah 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا سيئاتنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ننتقل إلى البرنامج الثالث الخطابة باللغة العربية الذي سيلقيه أخونا إبراهيم من الحلقة الثالثة عليه فليتفضل مشكورا. Kemudian berpindah ke acara yang ketiga, pidato bahasa Arab yang akan disampaikan oleh saudara kita Ibrahim dari Halaqah 3. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, الذي خلق الإنسان بأحسن تقويم فطر السماوات والأرض بقدرته وتبر الأمور بحكمته وخلق الجن والإنسان لعبادته ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد ولا شك أيها الفضلاء أن الإنسان بفطرته وأن الإنسان بطبعه يبحث عن السعادة سواء كان مؤمنا أو كافرا برا كان أو فاجرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا فما من إنسان يعمل في الدنيا إلا وهو يرجو السعادة وقد تنوعت أساليب الناس في طلب السعادة فمن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار فظل ينتقل بين الأقطار لا يستقر في بلد ولا تهنأ به زوجة ولا ولد فظل طول عمره ينتقل من مكان إلى مكان ثم يكتشف أنه لم يحقق السعادة وإنما كان يهرب من واقعه ومن الناس من ظن أن السعادة في تكثير الأموال والأولاد فلها بهم عن طاعة الله وعن السعي إلى دار الآخرة حتى أتاه الموت وهو لاه في ذلك فكان شأنه ما قال ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ومن الناس
من ظن أن السعادة في أن يعطي نفسه مناها ويتبعها هواها ولا يردها عن مشتهاها، فأصبح يعصي الله عز وجل من أجل السعادة. فما حصل السعادة وإنما أحرقت الذنوب قلبه، وأصبح يطفئ الذنب بالذنب فيشغل نارا بعد نار، فما حصل السعادة. ومن الناس من ظن أن السعادة المنشودة درة مفقودة لا وجود لها في الدنيا، وأنه لن يسعد عبد في الدنيا. وما درى أولئك المساكين أن السعادة موجودة وأن لها طرقا وأسبابا، من طرق بابها الحقيقي فتح له ذلك الباب، ومن بذل أسباب السعادة حصلها ووجدها. ولا شك أيها الإخوة أن السعادة والشقاوة من الأمور العظيمة، ولذلك تكتب على الإنسان وهو في بطن أمه، فمما يؤمر الملك أن يكتبه بعد أن يتم الجنين 4 أشهر أشقي هو أو سعيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. لكن لا شك أيها الإخوة أن للسعادة أسبابا، فمن سعى وبذل وحصل أسبابها أوشك أن يكون من أهلها. إن السعادة أيها الإخوة هي طمأنينة القلب وما يتفرع عن ذلك من سرور القلب وفرحه وضحك الإنسان. فالأصل في السعادة أمر يستقر في القلب وهو طمأنينة لا يملكها إلا الله عز وجل، يهبها لمن يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. فمن أراد السعادة فعليه أن يبحث عن الأسباب التي بينها لنا ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تطلب السعادة من غير هذين الطريقين أخطأ الطريق ولن يصل إلى سعادة أبدا، وإنما سيصيب نفسه بالشقاء المستمر. إن السعادة أيها الإخوة سببها العام هو أن تعيش لله عز وجل، أن يكون أمرك كله لله عز وجل، حبك لله عز وجل، وتحب ما أحبه الله ومن أحبه الله وما أذن الله في حبه. أما ما خالف حب الله فإنك تبغضه وتنفر عنه. أن تجعل عبادتك لله عز وجل، أن تجعل دنياك وسعيك للدنيا بإذن الله عز وجل لا تتجاوز ما أذن الله به مقدار شعره. إذن يا عبد الله، الباب الأهم والباب الشامل للسعادة كلها أن تعيش في دنياك لله عز وجل وبأمر الله عز وجل وبإذن الله عز وجل. يمكن هذا مني، بارك الله فيكم، شكرا على حسن استماعكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم شكرا بارك الله فيك. ثم ننتقل إلى البرنامج الرابع، الخطبة باللغة الإندونيسية الذي سيلقيه أخونا محمد فهري سابوترا من الحلقة الثالثة عليه، فليتفضل مشكورا.
Kemudian beralih ke acara yang keempat, pidato bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Fahri Saputra dari Halaqah 3. Kepada yang kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa likulli haqqin ahlun, wassalatu ala man muhiya bisyaq wal jahl, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nasyarallahu dhiya'a sabilihim fi kulli jabalin wa sahl. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, yang mana nikmat-nikmat itu tidak akan pernah bisa kita hitung dengan jari jemari kita yang kecil ini. Bahkan dengan teknologi secanggih apapun, wallahi kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala menjadikan kita dalam sebuah bangunan yang kokoh, yang berdiri tegak dalam sebuah fondasi yang utuh, yaitu dalam ukhuwah al-islamiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Allah jadikan kita berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda adat, ras, kulit dan yang lainnya. Meskipun di atas perbedaan tersebut, Allah jadikan kita di atas persatuan. Allah satukan hati-hati kita di atas keyakinan yang sama, akidah yang sama, ketetapan yang sama, yaitu di atas tauhid, di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Allah jadikan kita bersaudara. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kita seperti sebuah bangunan yang kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dari Abi Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duha ba'dhan." Sungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah jadikan kita bersaudara, maka janganlah kita berpecah belah. Janganlah kita saling bermusuhan. Janganlah kita saling membenci, saling mencaci, saling menghinakan satu sama lain. Apabila kita saling berkasih sayang, saling menasehati, saling membantu, maka persaudaraan itu akan terasa indah. Beda ceritanya jika kita saling mencela, saling mengejek, saling membenci, kita akan hancur ya ikhwah. Kita ini bersaudara. Apakah pantas seorang muslim menjatuhkan harga diri muslim lainnya? Ibaratnya, apakah ada orang yang sudah membangun rumah yang begitu mewah kok malah dirusak sedikit demi sedikit? Ini kan namanya orang gila. Jadi jagalah tali persaudaraan ini sebaik-baik mungkin. Ini adalah nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu azim, maka hendaknya harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Jangan saling menghina wahai saudaraku. Aku menghabarkan sebuah nasihat yang benar insyaallah, maka ambillah pelajaran di dalamnya. Wahai saudaraku semuanya, janganlah saling menzolimi. Alangkah banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang melarang kita berbuat zalim. Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita di sini. Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling menzalimi. Allah saja mengharamkan zalim atas dirinya, sedangkan kita malah berbuat zalim. Hadza syai'un ajib.
maka janganlah kita saling menghina ya ikhwah. Bisa jadi orang yang kita hina lebih baik daripada kita sendiri. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di sini. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, bukan memanggil orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Maka dengarkanlah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Janganlah suatu kaum dari kalian menghina kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dihina lebih baik daripada kaum yang menghina. Dan janganlah seorang wanita menghina wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan janganlah kalian saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Apakah tidak pernah sampai kepada kita? Apakah tidak pernah sampai di telinga-telinga kita ayat tersebut? Apakah asing ayat tersebut di ingatan kita? Apakah tidak pernah kita untuk mentadaburi ayat tersebut? Ataukah telinga kita tidak mau mendengar ayat tersebut? Introspeksi diri kita ya ikhwah. Betapa banyak kaum yang Allah binasakan karena tidak mau mendengar perintah Allah. Betapa banyak kaum yang Allah binasakan karena tidak mau melaksanakan perintah Allah. Apakah kita mau Allah jadikan kita binasa seperti umat-umat terdahulu? Jika kita tidak mau, maka bertaubatlah ya ikhwan. Kembalilah ke jalan yang benar. Janganlah saling menzalimi, jangan mencela, jangan menghibah. Allah sudah jadikan kita bersatu, maka janganlah kita berpecah belah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian banyak-banyak berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian saling mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka apabila makan bangkai saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh, pasti kalian akan merasa jijik, kalian tidak akan mau. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dengarkanlah dengan baik ya ikhwah. Dengarkanlah nasihat ini. Dengarkanlah. Jagalah persaudaraan kita. Jangan saling mencela dan menzalimi. Begitu pula dengan orang-orang yang pernah terzalimi, maafkanlah saudaramu, berbuat baiklah kepada mereka. Jangan menjadi seorang yang pendendam. Maafkan saudaramu. Apakah kita tidak suka jika Allah memaafkan kita? Apakah kita tidak suka jika Allah memaafkan dosa-dosa kita? Intabihu ya ikhwah, intabihu. Apa jadinya jika Allah pendendam? Alangkah binasanya kita wahai saudaraku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba Ar-Rahman, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Wala yahilu lil muslimin ayyajura akhahu fawqa thalathati ayyam, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Intabihu ya ikhwah. Dengarkan dengan baik. Betapa banyak kaum yang Allah binasakan karena tidak mau mendengar perintah Allah. Maka dengarkanlah, patuhilah perintah Allah. Kenapa? Apakah Allah sudah menutup hati-hati kita? Apakah Allah sudah mengeraskan hati kita sehingga kita berpaling? Taubatlah ya ikhwah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Sudah sering sekali orang-orang yang bertakwa menasehati akan pedihnya siksaan orang-orang yang zalim, yang tentu kita semua tahu akan hal itu. Maka kembalilah ke jalan yang benar. Minta maaflah kepada yang pernah kalian zalimi. Nasihat ini bukan hanya untuk kalian, akan tapi untuk kita semua,
untuk ana pribadi, maafkanlah kesalahan ana. Apabila menonjol di hati kalian, tolong maafkan saya, karena seorang itu tidak akan pernah luput dari kata dosa. Sungguhnya hidayah hanyalah milik Allah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang akan bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah kecuali Allah sendiri. Sekali lagi, marilah kita bertaubat kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu fiik. Thumma nantakil ilal barnamajil khamis, hifdzul hadis alladhi sayulkihi akhuna Abdus Sabir minal halaqati tsalisah. Alaihi falyatafaddal mashkura. Kemudian beralih ke acara yang kelima, pembacaan hadis yang akan disampaikan oleh saudara kita Abdus Sabir dari halaqah 3. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirtu huna saqradul hadisan an ibni Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibaihi faqala dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadri as-sabaha idza asbahta fala tantadri al-masaa wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku kemudian bersabda, jadilah engkau di dunia seperti perantau atau pengembara yang terbatas. Lalu jika telah masuk waktu sore, janganlah engkau menunggu datangnya waktu subuh. Dan jika telah masuk waktu subuh, maka jangan kalian menunggu waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum ajalmu tiba. Kandungan hadis yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah hadis ini mengandung unsur-unsur motivasi agar membatasi pergaulan. Juga ada ajakan agar berlaku menjauhi kemewahan dunia. Abu Al-Hasan berkata, perantau itu biasanya membatasi pergaulan dengan penduduk aslinya dan merasa kurang nyaman saat berada di tengah-tengah mereka. Apabila ketika berpapasan dengan mereka, dengan orang yang tidak mereka kenal, tentu dia tidak akan nyaman atau nyaman dan selalu berwaspada. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya Abdul Sabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu fiik. Thumma nantakil ilal barnamijis sadis, hifdzud du'a alladhi sayulkihi akhuna Bayunur Mustaqim minal halaqatil ula. Alaihi falyatafaddal mashkura. Kemudian beralih ke acara yang keenam, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara kita Bayunur Mustaqim dari halaqah 1. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akan membacakan doa apabila melihat orang lain tertimpa musibah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang diberikan kepadamu, dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu fiik. Summa nantakil ilal barnamajil akhir, al-adhan alladhi sayu'adzinuhu akhuna Muhammad Fatal Arkadani Syafi'i minal halaqati tsaniyah. Alaihi falyatafaddal mashkura. Kemudian beralih ke acara yang terakhir, lantunan azan yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Fatan Arkadani Syafi'i dari halaqah 2.
Kepada yang kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu fiik. Qabla an nakhtatim hadhihi al-muhadarah, nahnu min jum'iyatit talabah. In wajadtumul akhta wal qulatat narju minkumul afwal katsir. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Sebelum kita tutup acara ini, kami dari Jum'iyah Thalabah meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat keluputan dan kesalahan. Semoga Allah membalas hadirin sekalian dengan sebaik-baik balasan. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.